Selamat datang di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, sekolah yang menyiapkan generasi siap kerja, kreatif, dan berdaya saing global. Bersama kami, masa depanmu dimulai di sini. Berdiri sejak tahun 2000, satu SMK Telekomunikasi Tunas Harapan telah menjadi pusat pendidikan kejuruan unggulan di bidang teknologi dan komunikasi. Berlokasi di Kabupaten Semarang. Sekolah ini terus berkembang mencetak lulusan yang tidak hanya berkompeten tetapi juga berkarakter, siap menghadapi tantangan era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Anjar Wahyudi. Saya guru kompetensi keahlian otomotif. Materi yang diajarkan pada kompetensi keahlian otomotif meliputi kendaraan otomotif, baik roda 2 maupun roda 4, seperti yang ada di belakang. Kemudian kompetensinya ada 3 yang utama. Yang pertama adalah mempelajari tentang mesin. Yang kedua mempelajari tentang chassis dan powertrain. Yang ketiga mempelajari tentang kelistrikan pada kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk yang peluang kerja, setelah lulus dari kompetensi otomotif, siswa-siswa punya peluang untuk bekerja di bidang otomotif maupun non-otomotif yang berkaitan dengan mesin. Untuk yang berkaitan dengan otomotif tentu saja di industri resmi ATPM, dari kepala bengkel, SA, mekanik, sampai asisten mekanik, itu masih bisa di industri otomotif. Atau di luar itu di industri manufaktur, di perusahaan, di pabrik juga punya peluang untuk bekerja di sana. Atau di saat ini selain menjadi wirausaha entrepreneur, juga mungkin bisa mengembangkan usaha bengkelnya atau industri kecilnya yang dibangun juga ke konten kreatornya untuk meningkatkan potensi yang ada sebagai seorang mekanik. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bu Rini. Saya ngajar di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Oh ya, di jurusan ini nanti kalian akan mempelajari banyak mata pelajaran jurusan ya, khususnya di pemrograman. Nah, di pemrograman itu banyak. Ada pemrograman berbasis teks, pemrograman berbasis Windows, kemudian pemrograman menggunakan aplikasi yang lainnya. Nah, yang berbasis teks itu kayak kamu coding gitu ya. Terus kemudian yang berbasis Windows itu kamu menggunakan aplikasi Windows itu untuk membuat satu aplikasi tertentu. Ya, contohnya nanti bisa kalian pakai ini, misalkan contoh yang berbasis Windows ya, editornya dengan menggunakan editor yang sudah berbasis Windows, seperti itu kurang lebih sebagainya. Lulusan dari RPL ini nanti kalian bisa bekerja di banyak bidang, terutama di bidang teknologi informasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lestiono dan saya ngajar di jurusan DKV kelas 1 dan kelas 3. Jurusan DKV mempelajari banyak sekali, di antara ketika kelas 1 nanti diajari ada tipografi, terus ada TIK juga, terus untuk normada juga banyak. Kelas 2 nanti kamu akan belajar tentang fotografi ya, terus teknik pengambilan gambar, teknik pergerakan kamera dan sebagainya. Nanti ada desain juga, ada gambar juga. Untuk kelas 3 nanti kamu diajari oleh guru di kafe, ada teknik pengambilan gambar, nanti ada edit video dan sebagainya. Untuk lulusan di kafe bisa ke mana saja, diantaranya banyak sekali. Kamu ke perusahaan entertain juga bisa, kamu ke instansi pemerintah juga bisa, tergantung kalian. Ketika kalian nanti ketika mengerjakan, kamu bisa mampu melakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh instansi tersebut apa tidak. Tapi Pak Arif pesan bahwa untuk
kelas 3 DKV nanti bisa kemana aja, kamu bisa buka bagian jaringan juga bisa, program juga bisa, khususnya untuk yang fotografi kamu bisa ke wedding organizer juga bisa. Itu di antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Tri Joko Mulyono. Kami dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Pak Joko ngajar di sini sudah mulai tahun 2005 sampai saat ini, berarti sudah hampir 20 tahun ya. Nah, di sini Pak Joko mengajar materi namanya Teknik Komputer dan Jaringan. Ya, kemudian di TKJ itu yang dipelajari materi pertama kelas 1 maksud saya itu adalah dasar-dasar perakitan komputer seperti merakit komputer, pasang motherboard, kemudian prosesor dan sebagainya. Di situ juga diajarkan troubleshooting, bagaimana power supply bekerja, bagaimana kalau mengecek power supply nggak bekerja itu caranya bagaimana tuh diajari juga di situ. Kemudian di kelas 2 nanti sudah mulai masuk ke yang namanya mikrotik, dasar dari jaringan komputer. Nanti di kelas 2 sudah ada pelajarannya dasar jaringan komputer, dan di kelas 3 nanti sudah spesial khusus yaitu di mikrotik jaringan tingkat mahir plus security jaringan ada di kelas 3 nanti. Lulusan TKJ sebenarnya itu pekerjaannya sangat luas. Beberapa perusahaan yang sudah ada itu mereka rata-rata memerlukan lulusan TKJ karena pekerjaan-pekerjaan seperti servis PC, servis laptop seperti ini kan anak-anak TKJ semua, dan itu di perusahaan manapun selalu butuh itu. Ya, kalau kita panggil teknisi dari luar pasti mahal, tapi kalau sudah punya teknisi sendiri di dalam pasti lebih murah. Jadi lulusan TKJ itu tempat bekerjanya sangat luas, bisa di teknisi komputer, bisa di perusahaan, bisa di pabrik, bisa di perkantoran. Kami percaya lulusan SMK Telekomunikasi Tunas Harapan memiliki kompetensi yang kami butuhkan. Berbagai perusahaan telah bekerja sama untuk mengembangkan setiap kompetensi keahlian tersebut. Setiap program keahlian telah bekerja sama dengan perusahaan yang kredibel untuk mengembangkan diri. Pembelajaran di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan berbasis Teaching Factory. Penguatan pengembangan diri siswa SMK Telekomunikasi Tunas Harapan meliputi hard skill, soft skill, interpersonal skill, dan karakter. Saatnya wujudkan masa depan cerahmu bersama SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Info lengkap di website SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, masa depanmu dimulai di sini.